wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Bu Amel dengan mata pelajaran sejarah. Belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan. Jadi, pada pertemuan kali ini, Bu Amel akan membahas tentang proses perumusan proklamasi sampai dengan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah minggu kemarin, kita sudah membahas dari kekalahan Jepang, kemudian juga peristiwa Rengas Dengklok yang mengawali terjadinya peristiwa pada tanggal 17 Agustus. Secara resmi, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 di kapal USS Missouri. Berita kekalahan Jepang ini didengar oleh salah satu golongan pemuda Indonesia, yaitu Sultan Syahrir, melalui radio BBC milik Inggris. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Lalu, setelah Mr. Ahmad Subarjo berhasil membawa pulang kembali Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno, mereka kembali ke Jakarta dan merumuskan teks proklamasi. Apakah kalian masih ingat pelajaran waktu SMP di manakah proses perumusan teks proklamasi itu dilaksanakan? Ya, tentunya kalian pasti masih ingat ya. Sepulangnya dari Rengas Dengklok, golongan pemuda beserta rombongan itu menuju ke rumah Bung Karno untuk mengantarkan Ibu Fatmawati dan anaknya Guntur di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sudah mengantarkan Ibu Fatmawati, mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk melaksanakan teks proklamasi. Setelah mengantar Ibu Fatmawati dan Guntur ke rumahnya, kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diantarkan oleh Laksamana Maeda untuk menemui Gunsaikan, yaitu Jenderal Hoichi Yamamoto. Tetapi kemudian Yamamoto ini menolak bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta karena tidak mau diganggu karena sudah larut malam. Kemudian Laksamana Maeda mengantarkan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menemui Nishimura sebagai perwakilan Jepang di Indonesia. Ternyata dalam pertemuan tersebut tidak menemui kata sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Padahal Insinyur Soekarno ini meminta izin untuk melaksanakan sidang PPKI. Akhirnya karena dari tempat Gunsaikan maupun Nishimura ini tidak memperoleh hasil apapun, akhirnya kedua tokoh itu merasa dikecewakan. Ternyata selama ini Indonesia mengharapkan kemerdekaan dari Jepang, tetapi ternyata harapan mereka sia-sia. Akhirnya mereka pulang lagi ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk melaksanakan perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi ini dilaksanakan di ruang makannya rumah Laksamana Maeda, tetapi Laksamana Maeda memohon izin tidak mengikuti proses perumusan teks proklamasi karena sudah capek dan meminta untuk istirahat. Tetapi Miyoshi, orang kepercayaan dari Laksamana Maeda ini, mengikuti proses perumusan bersama Sukarni dan kawan-kawan. Dalam perumusan teks proklamasi ini, untuk pertama kalinya Soekarno menuliskan kata proklamasi. Kemudian beliau menanyakan kepada Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo menambahkan, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta menambahkan, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian Soekarno menambahkan di bawah sendiri Jakarta 17-8-05. 05 ini diambil dari tahun Jepang, yaitu tahun Sumera, yaitu 2605. Bawahnya wakil-wakil bangsa Indonesia. Pukul 4 pagi setelah ketiga tokoh merumuskan teks proklamasi, Soekarno meminta persetujuan dari seluruh yang hadir di rumah Laksamana Maeda untuk menandatangani naskah proklamasi. Tapi kemudian Sukarni mengusulkan kalau yang menandatangani teks proklamasi itu cukup perwakilan saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal inilah yang nantinya akan membuat perbedaan antara naskah proklamasi yang asli dan yang otentik atau yang diketik dan ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno,
yaitu ada perubahan di wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Alasan Soekarno mengapa menyarankan atau mengusulkan cukup 2 orang saja karena yang hadir di rumah Laksamana Maeda dalam perumusan teks proklamasi itu terlalu banyak. Makanya cukup 2 orang saja yang mewakili atas nama bangsa Indonesia. Setelah mendapat persetujuan dari peserta atau yang hadir atau menyaksikan di rumah Laksamana Maeda, kemudian naskah tersebut diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dan di sini ada tragedi bahwasanya setelah naskah proklamasi itu diketik, ternyata oleh Sayuti Melik itu naskah proklamasinya dibuang di tempat sampah. Tetapi kemudian ada inisiatif dari PM dia adalah seorang wartawan mengambil naskah proklamasinya, sehingga sampai sekarang kita bisa melihat naskah proklamasi yang asli yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. 3 perbedaan naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno dengan yang diketik oleh Sayuti Melik. Yang pertama adalah kata tempo yang ditulis oleh Soekarno diganti menjadi kata tempo. Yang kedua adalah penulisan tanggal. Untuk yang ditulis oleh Insinyur Soekarno tertulis 17/08/05, tetapi kemudian diubah menjadi hari 17 bulan 08 tahun 05. Dan yang ketiga adalah wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Pukul 5 pagi semua peserta BMD bertugas untuk memperbanyak proklamasi dan nantinya akan menyiapkan kemerdekaan di seluruh penjuru tepatnya Indonesia. Kemudian Dr. Muwardi masing-masing mempunyai tugas perwakilan dari bidang keamanan, meminta Latif Hendraningrat beserta kawan-kawannya untuk berjaga-jaga di rumah Bung Karno. Kemudian Suwiryo sebagai wali kota Jakarta meminta Wilopo untuk mempersiapkan perlengkapan seperti mikrofon, kemudian tiang. Sudiro juga meminta Suhut untuk mencari tiang bendera dan mencari bendera. Bendera merah putih ini yang pertama kali dikibarkan ketika proklamasi adalah bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati atau istri dari Bung Karno. Sedangkan untuk tiangnya itu dari bambu seperti jemuran zaman sekarang itu ya. Ini adalah keadaan yang sangat memprihatinkan. Setelah persiapan sudah selesai, tokoh-tokoh besar di sana sudah hadir seperti Ki Hajar Dewantara, Mr. Ahmad Subarjo dan lain sebagainya sudah berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ada 3 agenda dalam proklamasi tanggal 17 Agustus. Yang pertama adalah pembacaan teks proklamasi. Nantinya Soekarno ini didampingi oleh Ibu Fatmawati dan Muhammad Hatta. Yang kedua adalah pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Dan yang ketiga adalah sambutan dari Dr. Muwardi dan Suwiryo selaku wali kota Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya pada pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di rumah Bung Karno. Ada suatu fakta yang menarik ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ternyata beliau sedang tidak melaksanakan puasa karena beliau sedang sakit. Karena tanggal 17 Agustus ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Itulah sejarah singkat terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang awalnya golongan tua ini tidak setuju dilaksanakan kemerdekaan secepatnya, tetapi akhirnya untuk kemaslahatan bersama akhirnya dilaksanakanlah juga proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena Indonesia sudah tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi dari Jepang karena Jepang sudah kalah oleh sekutu dan sudah menandatangani penyerahan atau menyerah tanpa syarat. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia sudah dilaksanakan, kita akan bahas dukungan dari berbagai lapisan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, berita proklamasi ini tersebar hingga ke penjuru Indonesia. Walaupun belum semuanya di wilayah Indonesia karena terbatasnya sistem komunikasi. Tetapi hal inilah kemudian yang membuat semangat para pemuda berkobar-kobar untuk mengusir bangsa asing dari Indonesia.
Pada tanggal 3 September sampai dengan tanggal 11 September tahun 1945, pemuda bergerak mengambil alih seluruh kekuasaan seperti stasiun, kemudian majalah, pusat-pusat pemerintahan Jepang di Indonesia. Intinya ini mereka sudah berani mengambil alih kekuasaan. Berita proklamasi disebarkan melalui radio yang setiap 1 jam sekali itu disiarkan. Tapi kemudian ini menimbulkan kemarahan oleh Jepang sehingga radionya disegel. Tetapi kemudian pemuda tidak kehilangan semangat, mereka membuat pemancar baru di Menteng 31. Selain berita proklamasi disebarkan melalui radio, bangsa Indonesia, terutama para pemuda juga menyiarkan berita proklamasi melalui surat kabar, majalah, dan koran. Tanggal 19 September tahun 1945, para pemuda memprakarsai rapat raksasa di lapangan Ikada. Lapangan Ikada ini sekarang dijadikan Monas, yaitu Monumen Nasional. Ternyata setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Jepang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Malahan mereka menetapkan status quo terhadap Indonesia, menunggu sekutu datang ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Jepang. Dukungan juga datang dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu penguasa Yogyakarta. Beliau mengirimkan surat kawat kepada Presiden Soekarno, mengucapkan selamat kepada Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sementara di Surabaya terjadi perebutan dengan Jepang, yaitu gudang senjata Don Bosco. Selain itu juga Inggris dan Belanda itu mendarat di Surabaya dan menginap di Hotel Yamato. Kalau pada masa Belanda, hotel ini namanya Van Orange. Kemudian mereka juga mengibarkan bendera Belanda di atap gedung Hotel Yamato. Hal inilah yang kemudian membuat kemarahan golongan pemuda yang awalnya mereka sebenarnya sudah memperingatkan untuk segera mengambil bendera Belanda dan segera disimpan, tapi karena Belanda diam saja dan tidak menghiraukan ultimatum dari pemuda Surabaya, akhirnya para pemuda menyerbu Hotel Yamato dan berhasil memanjat dan merobek bendera Belanda yang berwarna biru, sehingga bendera yang berkibar sekarang adalah bendera merah putih, yaitu bendera Indonesia. Selanjutnya kita bahas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 hari setelah dilaksanakan proklamasi kemerdekaan, PPKI melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. bertempat di Pejambon atau yang sekarang dinamakan Gedung Pancasila. Hasil dari sidang PPKI yang pertama adalah menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama. Yang kedua adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga adalah membentuk KNIP selama MPR belum terbentuk. Sedangkan sidang yang kedua PPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi: Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Kemudian membentuk Komite Nasional Daerah, dan yang ketiga adalah membentuk 12 kementerian. Sidang yang ketiga yaitu dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Hasil dari sidang yang ketiga ini adalah pembentukan KNIP. Pembentukan KNIP inilah nantinya akan terpilih Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketuanya, yang nantinya akan dilantik pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Yang kedua adalah pembentukan partai politik. Yang ketiga adalah menghasilkan BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat. Jadi setelah Indonesia merdeka itu Indonesia belum mempunyai tentara ya. Karena belum punya tentara, akhirnya dalam sidang PPKI yang ketiga membentuk suatu badan keamanan bernama BKR. Tujuan dibentuknya BKR adalah untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Kemudian pada tanggal 29 Desember tahun 1945, tentara Inggris mendarat di Surabaya yang dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christison dari Ackley yang diboncengi oleh Nica atau Belanda.
Karena kedatangan mereka lah kemudian pada tanggal 5 Oktober dikeluarkanlah maklumat yang isinya adalah pembentukan TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat yang mengganti BKR. Jadi TKR ini adalah tentara pertama Indonesia setelah merdeka. Ini adalah cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Kemudian pemerintah mengangkat Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Keamanan Rakyat atau TKR dan mengangkat Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Supriyadi ini adalah bekas komandan peta. Kas besar TKR bertempat di Yogyakarta. Mereka membagi dalam 16 divisi, yaitu 10 untuk wilayah Jawa Madura dan 6 untuk wilayah Sumatera. Ternyata setelah diumumkan bahwasannya Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat, tetapi beliau tak kunjung datang, bahkan hilang dan tidak bisa ditemui. Akhirnya para pimpinan mengadakan rapat untuk pemilihan pimpinan TKR. Terpilihlah Kolonel Sudirman dari Divisi 5 Banyumas. Kolonel Sudirman dilantik pada tanggal 18 Desember tahun 1945 setelah pertempuran Ambarawa selesai. TKR diubah menjadi TRI berdasarkan maklumat pada tanggal 26 Januari tahun 1946, yaitu TRI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, ALRI dan AURI. Kemudian pada tanggal 3 Juni tahun 1947, TRI diubah menjadi TNI yang berisi 3 ya, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.